Selama ribuan tahun, kerajaan itu telah hilang, runtuh, terkubur, dan dilupakan oleh manusia. Namun, satu hal tidak pernah benar-benar lenyap. Darah pewarisnya. Hari ini, mahkota itu terbangun. Dan Rehan akan mengetahui kenyataan yang seharusnya tak pernah ia ketahui. Rehan, 24 tahun, mahasiswa tingkat akhir sekaligus seorang fotografer lepas, ia tak pernah merasa dirinya istimewa. Ia merasa bahwa hidupnya biasa saja, hingga pada suatu malam tiba. Sepulang memotret dari suatu acara kampus, ia menemukan sebuah kotak kayu tua di depan rumah kontrakannya. Tak ada pengirim. Tak ada nama. Kotak itu terkunci dengan segel lilin hitam. Ketika Rehan menyentuhnya, segel itu retak sendiri. Dan kotak terbuka. Di dalamnya hanya ada sebuah mahkota dari emas hitam, sepucuk surat, dan gambar lambang kerajaan kuno. Surat itu hanya berisi satu kalimat. Pulanglah ke istana kelam. Tahta sudah menunggumu. Rehan tertawa gugup. Apa ini? Prank? Namun, saat ia mengangkat mahkota itu, sebuah suara berat bergema di kepalanya. Pangeran ke-13, waktumu telah tiba. Rehan terkejut dan spontan menjatuhkan mahkota itu. Dunianya mendadak gelap seketika. Keesokan harinya, Rehan mulai mengalami hal-hal aneh. Bayangannya bergerak terlambat. Cahaya lampu berkedip ketika ia lewat. Orang asing menatapnya lama seakan mengenalnya. Dan mimpi-mimpinya selalu muncul sosok lelaki yang wajahnya tidak jelas, duduk di singgasana hitam. Dalam mimpi itu, lelaki itu selalu berkata, "Tahta ini rapuh tanpa penerus. Kembalilah, Rehan." Rehan mencoba mengabaikannya. Namun, ketika malam ketiga tiba, kamar kontrakannya berubah. Cermin yang tiba-tiba retak. Jendela yang tiba-tiba terbuka. Lampu yang tiba-tiba padam. Dan dari sudut ruangan, sebuah bayangan berlutut di depannya. Dengan kepala yang tertunduk hormat kepadanya. "Tuanku." Rehan membeku. Siapa kau?" Bayangan itu mendongak menatapnya. Wajahnya tidak jelas. Hanya mata putih yang menyala. "Hamba datang untuk menjemput pewaris tahta yang sah." Rehan mundur. "Aku bukan pewaris apapun." Bayangan itu menggeram rendah. "Darahmu tidak berbohong." Pukul 3 dini hari, Rehan terseret ke dalam mimpi yang terlalu nyata. Ia berdiri di depan gerbang istana hitam raksasa. Penuh simbol kuno dan patung raksasa bertanduk. Di langit, aurora hitam melayang perlahan. Di bawah kakinya, tanah retak seperti bekas peperangan. Bayangan tadi berjalan di depannya. "Selamat datang di istana kelam, tuanku." Gerbang terbuka sendiri, mengeluarkan hembusan angin dingin bercampur bau darah lama. Rehan ingin kabur, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Seakan istana itu mengenal dirinya. Di ruang tahta, cahaya biru redup menerangi singgasana raksasa. Bayangan itu berbicara. Raja Kaelana, raja sebelumnya, memiliki 12 putra. Namun, semuanya tewas karena perebutan tahta, kutukan, dan perang saudara. Rehan menelan ludah. Saat itu, Permaisuri sedang mengandung putra ke-13. Tapi ia melarikan diri ke dunia manusia untuk menyelamatkan bayinya. Suara langkah berat terdengar. Sosok lain yang juga bertanduk perak muncul di belakangnya. Berpakaian jubah ungu gelap, mata tajam seperti serigala malam. "Dan bayi itu, adalah kamu, Rehan." Rehan nyaris pingsan. "Aku? Pangeran kerajaan? Yang ke-13? Sosok itu tersenyum tipis. Pewaris yang diramalkan akan mengembalikan keseimbangan. Rehan menggeleng. "Aku hanyalah mahasiswa biasa yang tak memiliki keistimewaan apapun. Kalian salah orang." Sosok itu menatapnya lama. "Kalau begitu, mengapa mahkota itu berada di tanganmu?" Rehan pun terdiam sambil menatap mahkota itu. Sosok bertanduk perak, yang ternyata adalah Harfian, penjaga tahta, mendekati mahkota. Mahkota hitam ini hanya bisa disentuh oleh darah kerajaan. Orang lain akan mati. Tapi kau tidak.
Arfian memintanya untuk mengenakan mahkota itu dan Rehan menurutinya. Tiba-tiba, darah dari hidung Rehan menetes. Penglihatannya kabur. Tubuhnya panas. Seketika suatu kilasan memori menghantam dirinya. Peperangan. Pengkhianatan. Daratan hitam terbakar. Putri bergaun merah menangis. Tangan raksasa menggenggam jiwa-jiwa. Mahkota jatuh. Arfian berlutut dalam darah. Rehan berteriak. Mahkota terlempar. Dan Arfian menatapnya. Bukan dengan marah, tetapi dengan sesuatu yang mirip harapan. Kau baru melihat serpihan tragedi masa lalu. Bahkan mahkota menerima dirimu. Yang kau lihat tadi, adalah sejarah yang terpotong. Istana kelam tidak kosong. Ia dipenuhi oleh makhluk halus, roh penjaga, dan bayangan-bayangan yang memiliki wujud setengah manusia. Mereka semua membungkuk pada Rehan. Namun, ada satu makhluk yang tidak. Seorang perempuan bergaun merah, wajahnya cantik namun penuh luka. Mata merahnya tajam. Keturunan kabur itu kembali. Ia mendengus. Apa dia pikir dirinya layak? Arfian menghadap perempuan itu. Tuan Putri Felira. Etika Anda seharusnya lebih baik. Perempuan itu menyerempet Rehan. Kau tidak layak memegang mahkota itu. Kau tidak dibesarkan di dunia kami. Kau tidak tahu penderitaan kerajaan ini. Rehan menahan amarahnya. Aku tak pernah minta dilahirkan sebagai pewaris. Perempuan itu tersenyum gelap. Justru itu yang membuatmu lemah. Sebelum Rehan sempat menjawab, tiba-tiba lantai istana bergetar hebat. Arfian mencabut pedang hitamnya. Tidak mungkin, belum waktunya mereka menyerang. Dari kejauhan, terdengar suara lolongan panjang. Seperti serigala bercampur manusia. Felira panik. Itu mereka. Para penggugat tahta. Arfian berteriak. Kita harus pergi. Pewaris belum siap. Namun, dari pintu istana yang retak, 3 sosok raksasa melompat masuk. Wajahnya seperti tengkorak. Api biru menyala di rongga mata mereka. Dan suara berat mereka menggema. Serahkan pewaris ke-13. Tahta itu milik kami. Rehan mundur. Arfian berdiri di depannya. Selamanya tidak. Kau harus melewati aku terlebih dahulu. Pertarungan terbesar mulai pecah. Istana berguncang hebat. Bayangan berterbangan. Darah hitam membeku di lantai. Rehan, gemetar, memegang mahkota hitam itu. Dan dari dalam mahkota, suara misterius berbisik. Kenakan aku, Rehan. Kau akan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Rehan memandangi mahkota itu. Gemuruh perang menggila. Ia tidak punya waktu. Dan perlahan, Rehan mengenakan mahkota itu di kepalanya. Begitu mahkota menyentuh kepala Rehan, seisi ruangan berhenti. Seolah waktu menahan napas. Api biru yang menyala di mata para penggugat tahta padam seketika. Bukan karena takut, tetapi karena mereka melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Aura hitam keluar dari mahkota itu. Perlahan, melingkari tubuh Rehan. Arfian menatapnya dengan penuh kengerian. Rehan, lepaskan mahkotanya. Kau belum siap. Tapi Rehan tidak mendengar. Dunianya berubah. Ia kini berdiri di tengah padang gelap luas. Langit berwarna merah. Dan bayangan-bayangan raksasa berlutut di sekelilingnya. Di kursi batu hitam di depannya, duduk seorang pria berpakaian kerajaan dengan wajah yang mirip dirinya. Namun lebih tua. Lebih dingin. Rehan, kata pria itu. Akhirnya kau memakai mahkota darahku. Rehan gemetar. Ayah? Pria itu tersenyum lirih. Aku raja ke-12. Kau pewaris ke-13. Tahta itu memang milikmu. Rehan menelan ludah. Jika memang milikku, kenapa mereka ingin membunuhku? Sang raja berdiri. Cahaya hitam mengalir dari tubuhnya. Karena kau bukan sekadar raja. Ia menyentuh bahu Rehan.
Kau adalah kunci. Rehan menegang. Kunci? Untuk apa? Sang raja tersenyum kelam. Untuk membangunkan kekuatan yang telah tidur 300 tahun. Tiba-tiba dunia itu runtuh dan seketika Rehan telah berada di istana lagi. Tapi kini, matanya berubah. Mata Rehan bersinar hitam keperakan. Arfian menahan napas. Darah ke-13 telah bangkit. Para penggugat tahta menjerit serentak. Itu dia. Itulah pewaris yang harus kami habisi. Mereka melompat ke arah Rehan. Arfian langsung menghadang. Pedangnya bertemu cakar tengkorak raksasa membuat lantai istana retak. Felira menarik Rehan. Rehan, kau harus kabur. Kau belum bisa mengendalikan mahkotanya. Namun, Rehan melihat jari-jarinya sendiri yang dikelilingi oleh aura hitam. Aku bisa, aku tahu cara memakainya. Arfian menoleh. Jangan bodoh. Mahkota itu akan memakan jiwa. Beraak. Satu penggugat memukul Arfian hingga terpental ke dinding. Penggugat lain menyerang Felira. Namun Rehan mengangkat tangan. Dan bayangan hitam keluar dari bawah tanah. Menyapu makhluk itu hingga terlempar ke pilar batu. Rehan terpaku. Aku melakukan itu? Mahkota berbisik. Kau belum melihat apapun. Para penggugat bangkit lagi. Kini lebih marah. Lebih liar. Dalam sorotan api biru mata mereka. Salah satunya menunjuk Rehan. Kau tidak layak menjadi pewaris. Tahta ke-13 harus musnah. Rehan merasakan tubuhnya memanas. Bayangan di kakinya memanjang. Membentuk cakaran hitam raksasa. Mahkota berbisik lebih keras. Biarkan aku menguasaimu. Dan kita bunuh mereka semua. Rehan menggigil. Sisi gelap mahkota mulai masuk ke pikirannya. Felira berteriak. Rehan, jangan biarkan mahkota itu memutuskan untukmu. Rehan menutup mata. Ia harus memilih. Antara dirinya, atau mahkota. Tapi ia belum sempat memutuskan. Karena... Arfian berdiri lagi, darah mengalir dari pelipisnya. Namun matanya berubah menjadi emas. Felira terkejut. Arfian, kau, matamu. Arfian menghunus pedangnya lagi. Kali ini dengan aura yang berbeda. Salah satu penggugat membeku. Itu tanda penjaga asli. Penjaga pewaris tahta ke-13. Rehan terbelalak. Penjaga asli? Arfian menatap Rehan tanpa berkedip. Aku tidak datang ke hidupmu secara kebetulan. Aku ditugaskan sejak kamu lahir. Rehan mematung. Apa? Maksudmu? Arfian mengangkat pedangnya ke arah para penggugat. Aku lahir untuk satu tujuan. Mengorbankan nyawaku untuk pewaris ke-13. Felira menjerit. Tidak. Kau tidak boleh. Tapi Arfian menatapnya dengan lembut. Jika aku mati, kau pastikan dia hidup. Felira menangis marah. Arfian, bodoh. Kau? Namun, Arfian tidak mendengarkan. Ia melompat ke depan dan menebas dua penggugat sekaligus. Pertarungan kembali pecah. Arfian bertarung seperti sosok yang tidak takut mati. Gerakannya cepat, buas, penuh keputusasaan. Rehan ingin menghentikannya. Arfian, berhenti. Jangan mati karena aku. Tapi Arfian menjerit. Aku sudah memilih takdirku sejak dulu. Saat Arfian menusuk penggugat terakhir, tiba-tiba Rehan merasa ada yang menarik pikirannya. Mahkota itu berbicara. Kau ingin menyelamatkan Arfian? Kenakan aku sepenuhnya. Rehan menggigit bibir. Kalau aku melakukannya, aku akan kehilangan kendali. Tidak. Kau hanya akan kehilangan bagian dari dirimu. Yang selama ini kau sembunyikan. Rehan terdiam. Bagian dirinya yang ia sembunyikan? Ketakutan. Keraguan. Kerinduan. Dendam. Semua itu mengalir ke mahkota. Tapi di balik semuanya,
Ada sesuatu yang lebih dalam. Takdir. Ia melihat Arfian dipukul penggugat ke dinding lagi. Felira menjerit memanggil namanya. Arfian hampir tak bisa bangun. Rehan tak punya pilihan. Ia menatap mahkota hitam itu. Aku memilih. Dan ia meraih mahkota dengan kedua tangan. Aku takkan membiarkan siapapun mati karena tahta ini. Ia menutup mata dan mengenakan mahkota itu sepenuhnya. Ketika mahkota menempel sepenuhnya di kepala Rehan, seluruh istana seakan ditelan kesunyian. Bayangan-bayangan membeku. Api biru di mata para penggugat padam. Bahkan suara napas Felira terhenti. Arfian, yang hampir roboh, menatap Rehan dengan mata membesar. Rehan, apa yang kau lakukan? Mahkota itu menyelimuti tubuh Rehan. Bukan seperti logam, melainkan seperti makhluk hidup. Urat hitam menjalar di lehernya. Siluet wajah leluhur, pewaris-pewaris lama, muncul dan menghilang seperti asap. Tapi suara Rehan, bukan suaranya lagi. Aku melihat semuanya. Matanya berubah menjadi hitam pekat, seakan menyimpan malam di dalamnya. Felira menjerit. Lepaskan mahkota itu. Nanti kau. Rehan menatapnya. Tatapan yang bukan sepenuhnya manusia. Tidak, ini takdirku. Tepat saat itu, salah satu penggugat yang belum tumbang melompat untuk membunuh Arfian. Namun, duar. Gelombang energi hitam meledak dari tubuh Rehan. Melumat penggugat itu menjadi debu hitam tanpa Rehan menggerakkan satu jari pun. Arfian terpelanting mundur, terkejut. Kekuatan apa yang sudah kau bangkitkan? Rehan tersenyum samar. Namun, senyumnya bukan senyum bahagia. Lebih seperti senyum seseorang yang kehilangan separuh dirinya. Mahkota itu berbisik di telinga Rehan. Inilah dirimu yang sesungguhnya. Keturunan ke-13. Pewaris yang ditunggu kegelapan dan cahaya sekaligus. Rehan menutup mata. Dan ia melihat semuanya. Leluhur yang dibantai. Tahta yang dihancurkan. Perang saudara yang dirahasiakan. Pengkhianatan keluarga. Arfian menangis saat kecil karena kehilangan ayahnya. Felira diculik dan dikurung oleh para penggugat. Segalanya. Semua rahasia kerajaan. Semua tragedi masa lampau. Ketika Rehan membuka mata, ia bukan lagi Rehan yang sama. Arfian, Felira, suaranya pelan, namun mengguncang ruangan. Kita tidak sedang melawan penggugat. Kita sedang melawan sisa-sisa pengkhianat kerajaan sendiri. Arfian mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Rehan mengangkat tangan. Lantai istana retak. Kegelapan menyeruak. Tapi bukan kegelapan biasa. Cawangan kedua. Energi terkutuk yang katanya telah punah 300 tahun lalu. Bangkit dari retakan tanah. Makhluk itu berupa bayangan besar. Rantai-rantai hitam melilit tubuhnya. Dan 3 wajah tersiksa menangis tanpa suara. Arfian memucat. Itu mustahil. Hanya pewaris sejati yang dapat memanggil cawangan kedua. Rehan mengangguk pelan. Karena aku adalah pewaris itu. Felira mundur beberapa langkah. Tapi, kekuatan itu bisa memakan kewarasanmu. Rehan menatap cawangan kedua. Dan makhluk itu merunduk. Berlutut. Bayangan ruangan mulai bergerak mengikuti napas Rehan. Arfian akhirnya sadar. Mahkota itu tidak membuatmu gila. Tapi membuatmu mengingat siapa dirimu yang sebenarnya. Rehan menatap Arfian. Dan aku ingat semuanya. Mahkota lalu berbisik lagi. Sudah waktunya kau memilih, Rehan. Menyelamatkan tahta. Atau menyelamatkan mereka. Rehan tertegun. Mahkotanya bergetar. Arfian menatap Rehan dengan suara pecah. Jangan sampai kau memilih tahta lebih tinggi daripada hidupmu sendiri. Sejenak, bayangan mahkota meredup. Namun, tiba-tiba, bom! Dari luar istana,
gemuruh perang lebih besar muncul. Istana bergetar hebat. Langit berubah merah darah. Seseorang atau sesuatu memasuki gerbang istana. Sosok itu masuk dengan langkah pelan. Tanah retak setiap kali kakinya menyentuh lantai. Tinggi, berjubah hitam, tanpa wajah, kecuali garis merah horizontal panjang di bagian mata. Ia membawa tongkat tulang yang berisi simbol kerajaan lama. Arfian tercekik melihatnya. Itu bukan mungkin. Felira mundur, wajahnya pucat bagaikan mayat. Tuan, gelap. Rehan merasakan mahkotanya meronta seperti ketakutan. Tuan Gelap berbicara dengan suara yang bukan suara manusia. Pewaris ke-13, akhirnya kau bangun. Ia melangkah mendekati Rehan. Mahkota itu seharusnya menjadi milikku. Rehan menegakkan badan. Kalau kau ingin mahkota ini, ambil dari tanganku. Tuan Gelap tertawa kecil. Aku tidak ingin mahkotanya. Aku ingin kau. Arfian menghunus pedang. Kau tidak boleh menyentuh dia. Tuan Gelap hanya menggerakkan jari. Dor! Arfian terlempar menghantam pilar istana. Ia masih sadar namun terluka parah. Felira berteriak dan memanggil namanya. Rehan menatap Arfian yang jatuh. Ada api menyala dalam pupilnya. Mahkota membisik. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Rehan mengepalkan tangan. Aku tidak akan kehilangan siapapun lagi. Tuan Gelap tersenyum. Kalimat itu persis seperti ayahmu sebelum dia tewas. Rehan memucat. Kau membunuh ayahku? Tuan Gelap menunduk pelan. Aku memakan jiwanya. Seketika, dunia runtuh bagi Rehan. Arah takdir bergeser. Dan dari tubuhnya, kilat hitam meledak, menggetarkan seluruh istana. Inilah awal peperangan pewaris sejati. Kilatan hitam yang keluar dari tubuh Rehan menghancurkan sebagian lantai istana. Pilar-pilar retak. Bayangan-bayangan tua berhamburan seperti makhluk yang ketakutan. Tuan Gelap hanya berdiri diam di tengah badai kekuatan itu. Seolah badai itu tidak ada artinya. Arfian berusaha bangun, namun tubuhnya gemetar. Rehan, jangan serahkan dirimu ke... Tuan Gelap mengangkat tangan. Dan tubuh Arfian tidak bisa bergerak seketika. Diam, kau. Jangan ikut campur urusan kami. Felira memeluk Arfian sambil menatap Rehan dengan penuh cemas. Rehan, tolong, kendalikan dirimu. Rehan tidak menjawab. Matanya berubah menjadi hitam keunguan. Urat-urat di seluruh lengannya menyala merah gelap. Mahkota itu berbicara. Biarkan aku meminjam tubuhmu. Aku akan membunuh dia. Dia bukan lawan manusia. Rehan menggeleng keras. Aku yang melawannya. Bukan kau. Mahkota berkata dengan penuh kekhawatiran. Kau akan mati jika melawannya. Dia bukan lawan biasa. Rehan menatap Tuan Gelap yang tersenyum tipis. Aku sudah mati berkali-kali, mahkota. Di masa hidupku. Dalam luka-lukaku. Ia menggenggam udara. Dan dari kegelapan, pedang hitam terbentuk di tangannya. Pedang pewaris ke-12. Tuan Gelap berhenti tersenyum. Ah, pedang itu. Aku ingat. Itu pedang terakhir yang menembus jantung ayahmu. Rehan membeku. Kau? Tuan Gelap mengangguk. Ayahmu meneriakkan namamu sebelum aku menghabisinya. Seluruh kekuatan Rehan meledak sekaligus. Pertarungan dimulai. Tidak seperti pertempuran biasa. Kekuatan mereka begitu besar. Hingga bayangan istana berputar. Seperti mandala hitam di udara. Pedang Rehan menghantam tongkat tulang Tuan Gelap. Dentang. Gelombang besar menghancurkan 3 pilar. Felira terlempar ke belakang. Arfian menahan tubuhnya dengan sisa tenaga. Rehan berteriak. Kenapa kau membunuh ayahku? Tuan Gelap menjawab dengan santai. Karena ayahmu ingin menghancurkan tahta.
Karena dia ingin melepaskan semua darah pewaris. Karena dia ingin menyelamatkanmu. Rehan berhenti bergerak. Ayah, ingin menyelamatkanku? Tuan Gelap mencondongkan tubuh. Ya. Dia tahu mahkota akan memilih pewaris berikutnya. Dia tahu kau akan menderita. Jadi dia melawanku. Dan kalah. Mahkota bergetar marah. Jangan percaya dia. Itu tipuan. Bunuh dia. Bunuh dia sebelum kau yang mati. Rehan mencengkeram kepalanya. Berusaha menahan suara mahkota. Aku harus berpikir. Tuan Gelap berjalan mendekat. Tidak ada waktu untuk berpikir, pewaris. Pilih. Menjadi aku. Atau mati seperti ayahmu. Pedang Rehan bergetar di tangannya. Aku, bukan kau. Tuan Gelap mengangkat tongkatnya. Aku akan membuatmu percaya. Tongkat itu menyala. Rehan terlambat menghindar. Boom. Tubuh Rehan terlempar ke dinding dan ia jatuh berlutut. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Arfian menjerit. Rehan. Felira menangis. Bangkitlah. Kau pewaris sejati. Jangan biarkan dia mengambil semuanya. Mahkota berbisik pelan. Lebih lembut dari sebelumnya. Rehan, kau tidak sendiri. Rehan mengangkat wajahnya. Perlahan berdiri kembali. Untuk pertama kalinya. Bukan kekuatan mahkota yang ia pakai. Melainkan tekadnya sendiri. Pertempuran berhenti tiba-tiba ketika mahkota mengeluarkan cahaya merah lembut. Dan dalam cahaya itu, bayangan seseorang terbentuk. Seorang pria. Penuh luka. Berpakaian robek. Namun, tersenyum lembut kepada Rehan. Rehan, putraku. Tuan Gelap memucat. Tidak mungkin. Arfian dan Felira menatap dengan mata melebar. Rehan terisak. Ayah. Bayangan itu berjalan pelan. Menyentuh pipi Rehan. Maafkan ayah karena meninggalkanmu. Rehan menangis. Ayah, mengapa ayah pergi? Ayahnya menatap Tuan Gelap. Ayah tidak pergi, nak. Tetapi ayah dibawa. Rehan menatap Tuan Gelap penuh benci. Aku akan membunuhmu. Ayahnya menggeleng. Tidak. Kau bukan dilahirkan untuk membunuh. Kau dilahirkan untuk mengakhiri kegelapan. Bukan menjadi bagian darinya. Mahkota menyala. Pewaris ke-13. Sudah saatnya kau mengakhiri kegelapan. Tuan Gelap berteriak. Jangan dengarkan mereka. Rehan berdiri tegap. Menyilangkan pedang hitam dengan cahaya dari mahkota. Ayah, berikan aku kekuatan terakhir. Ayahnya tersenyum. Dengan senang hati, nak. Seluruh kekuatan besar masuk ke dalam tubuh Rehan. Pedangnya memanjang. Mahkota menyala seperti matahari hitam. Tuan Gelap menjerit. Tidak. Seharusnya itu milikku. Rehan melompat tinggi. Ini milik keluargaku. Pedang Rehan menembus tongkat Tuan Gelap. Tongkat itu pecah menjadi debu. Tuan Gelap berteriak. Tubuhnya retak seperti kaca. Tidak, Ak. Rehan menebasnya sekali lagi. Dan Tuan Gelap meledak menjadi ribuan bayangan yang terkoyak oleh cahaya mahkota. Tanah berhenti berguncang. Arfian menangis lega. Felira tersungkur sambil tertawa. Ia tidak percaya bahwa mereka selamat. Rehan jatuh berlutut. Ayahnya memeluknya untuk terakhir kalinya. Kau telah memilih jalan yang benar, nak. Rehan meneteskan air mata. Ayah, jangan pergi. Ayahnya tersenyum sendu. Ayah tidak pernah benar-benar pergi. Ayah akan selalu tetap hidup dalam darah yang mengalir di tubuhmu. Cahaya itu perlahan memudar. Ayahnya hilang. Rehan melepaskan mahkota itu dari kepalanya. Ia menggenggam erat dan memandangi mahkota itu selama beberapa saat. Namun, ketika ia hendak mengenakannya kembali di atas kepalanya, mahkota berbicara. Tahta ini bukan untuk diduduki.
Tetapi tahta ini untuk diakhiri. Rehan mengangkat mahkota tinggi-tinggi dan membantingnya dengan sekuat tenaga. Mahkota pecah. Istana runtuh. Kegelapan padam. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, kerajaan itu terbebas dari kegelapan. Beberapa bulan kemudian, Rehan kembali ke dunia manusia. Ia kembali ke kehidupannya yang sederhana seperti sedia kala. Tanpa gelar, tanpa mahkota, tanpa tahta. Namun, ia tersenyum setiap hari. Karena ia memenangkan perang melawan dirinya sendiri. Dan rakyat di negeri itu tetap menghormatinya sebagai raja tanpa mahkota, pewaris ke-13 yang memilih menjadi manusia biasa. Sedangkan Arfian tetap menjadi penjaga antara dua dunia bersama Felira. Walaupun Felira juga merupakan keturunan dari raja ke-12 seperti Rehan, tetapi ia tidak bisa mewarisi tahta karena statusnya hanyalah putri dari seorang selir. Berbeda dengan Rehan yang berstatus sebagai pangeran sah dari seorang permaisuri. Kendati demikian, rakyat telah mempercayakan Felira untuk memimpin negeri itu walaupun bukan berstatus sebagai seorang ratu. Dan meskipun Rehan memilih untuk kembali ke dunia manusia, tetapi di hati rakyatnya, Rehan tetaplah seorang raja pemimpin negeri itu. Dan kerajaan itu kini bukanlah menjadi kerajaan yang diselimuti dengan kegelapan, melainkan kerajaan yang penuh dengan cahaya yang berkilauan. Kita semua adalah pewaris dari sesuatu. Tapi tidak semua warisan harus diterima. Rehan memilih takdirnya. Dan dengan itu, ia memilih untuk tidak membiarkan luka menjadi warisan yang abadi. Sampai jumpa dalam cerita lain yang menunggu jiwamu dalam gelap.